dalam rangka kegiatan verifikasi data yang ada di 3 PKBM yang ada di Kecamatan Sukajaya untuk memeriksa data yang terdaftar di Dapodik, salah satunya PKBM Satria Sakti yang berada di Kampung Pasir Tugu, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Verifikasi data tersebut dihadiri oleh Dinas Pendidikan, penilik, dan dimonitoring juga oleh Dinas Kabupaten Bogor dan Kepala Sekolah PKBM yang ada di Kecamatan Sukajaya. Lebih lanjut, kata Nandang, Kepala Sekolah PKBM Satria Sakti, alhamdulillah semua data kami sudah masuk data Dapodik. Dan dia menjelaskan sebetulnya verifikasi data ini untuk mengetahui data mana aja sih yang sudah terdata, jelas Nandang. Saya Pak Nandang dari SPD sebagai Ketua PKBM Satria Sakti yang ada di Kecamatan Sukajaya, ya intinya di Desa Sukajaya, Kampung Sidoge gitu Pak. Sekarang verifikasi data siswa, apa yang siswa kita rekrut, kita masukkan Dapodik, kita input, yang udah kita laporkan ya ke des terkait. Ini bagian by address, satu siswa satu alamat, mulai dari kartu keluarga, fotokopi KTP, ijazah, dan yang lainnya Pak. Ya, semua administrasi yang untuk diverifikasi aja gitu Pak, yang saya katakan, ya kayak tadi, ijazah, fotokopi ijazah, kartu keluarga, fotokopi KTP gitu kan, pokoknya ya by address saja gitu Pak. Alhamdulillah kami emang udah dipersiapkan semuanya, administrasi lengkap, semuanya data apa yang dipinta kami udah unjukkan semua ya. Siswa kami, ya warga belajar kami, apa yang ada di Dapodik udah kami laporkan semua ke penilik untuk diverifikasi gitu Pak. Ya, harapan saya mudah-mudahan dengan adanya verifikasi ini administrasi semakin lengkap, dan untuk belajar kami ke depan lagi untuk supaya rapi lagi gitu kan. Sukmara, Kepala Sekolah PKBM Al-Huda, menuturkan verifikasi ini untuk memeriksa data yang sudah terdaftar di Dapodik dan yang benar-benar data yang akurat, tuturnya. Ini verifikasi untuk siswa itu secara legalitas memenuhi syarat. Memenuhi syarat dari mana? Memenuhi syarat dari pertama bahwa dia itu usia di bawah 21 tahun. Yang kedua bahwa seorang siswa yang masuk ke PKBM itu menyerahkan data ijazah, data kartu keluarga, sehingga adanya verifikasi itu menentukan bahwa anak tersebut boleh dan layak untuk mendapat bantuan BOP daripada pemerintah. Itu salah satunya. Kenapa memang harus diadakan verifikasi? Selama ini mungkin ada beberapa yang memang dianggap atau image bahwa PKBM itu negatif, PKBM itu memang tidak baik. Maka dengan adanya verifikasi itu membuktikan bahwa semua lembaga PKBM menyerahkan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Gitu. Proses verifikasi itu mencocokkan nama, kartu keluarga, tanggal lahir, domisili, usia, dan sebagainya gitu. Bahwa tadi karena verifikasi itu ada syarat-syarat tertentu. Syaratnya tadi sudah saya sampaikan, usia di bawah 21 tahun, mempunyai memang kartu keluarga, ijazah, dan sebagainya. Kabupaten Bogor seluruh PKBM, dan kebetulan kita di Kecamatan Sukajaya hari ini alhamdulillah sedang berlangsung yang diikuti oleh 3 lembaga PKBM. Pertama Al-Huda yang di Kampung Banar, yang kedua memang Satria Sakti yang ada di Sidoger atau Sukajaya, yang ketiga yaitu PKBM Sukajaya yang ada di daerah Cipatat. Dan alhamdulillah hari ini semuanya kumpul. Hasil daripada verifikasi nanti akan diumumkan, akan disampaikan oleh tim verifikator dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Intinya bahwa kami semua yang ada di Kecamatan Sukajaya tentang PKBM yang 3 ini alhamdulillah sinergi, solid,
dan membuktikan bahwa kami bukan PKBM yang dianggap selama ini negatif oleh orang-orang atau oleh masyarakat ataupun siapapun yang menilai PKBM itu negatif. Dan inilah buktinya bahwa kami diverifikasi oleh pihak dinas terkait kayak gitu. Untuk harapannya ke depan ya memang bahwa tidak hanya usia 21 tahun yang mendapat bantuan BOP, karena kita juga siswa itu banyak yang memang di atas usia 21 tahun. Nah selama ini kan BOP itu kan hanya diperuntukkan untuk usia 21 tahun. Nah kenapa memang artinya usia yang di atas 21 tahun ini belum ada bantuan? Nah ini mungkin harapannya ke depan bahwa semua usia yang ada di PKBM tersebut, karena itu mutlak adalah siswa kita yang ada di PKBM masing-masing. Itu harapannya gitu. Rudi selaku penilik menjelaskan, ini verifikasi warga belajar penerima BOSP di PKBM atau kesetara bantuan dari pemerintah, dan ada 3 kelompok, paket A, B, C. Itu beda-beda. Kalau paket A itu titik beratnya ada di KK atau KTP. Warga Bogor kalau tidak ada KTP dan KK, warga Bogor harus ada surat keterangan domisili. Saya Rudi ya. Rudi ini Pak siapa? Ade, yang ini Pak Saprudi. Ini verifikasi warga belajar penerima BOSP di PKBM atau kesetaraan gitu, yang penerima bantuan dari pemerintah. Kebetulan di sini hari ini 3. Pertama tadi apa yang Satria Sakti yang pertama ya, yang kedua Al-Huda, saya Sukajaya. Kan ada 3 kelompok ya, ada paket A, paket B, paket C, itu beda-beda. Kalau paket A itu titik beratnya ada di KK atau KTP, dia harus warga Bogor ya. Kalau tidak ada dia tidak ada KTP atau KK Bogor, harus ada surat keterangan domisili. Kalau paket B karena dia ada persyaratan masuk ada ijazah, maka dia yang menjadi titiknya ada 2, 1 KK atau KTP, keduanya ijazah di bawah tingkatannya, berarti SD atau MI gitu ya. Yang C itu sama dengan B lah persyaratannya, cuman dia ada 2 ijazah ya, ijazah yang paket A atau SD, MI dengan SMP, SLTP gitu ya. Tapi saat ini mungkin yang titik berat utama adalah di bawah tingkatannya. Kalau misalnya pakai C berarti kita ambil yang SLTP-nya, yang SD-nya kalau ada kita masukkan di entry, kalau tidak ada pun tidak masalah. Alhamdulillah hari ini lancar lah, secara administrasi lancar, respon juga lancar, tinggal mungkin merapihkan berkasnya. Jadi ini butuh sosialisasi lagi lah untuk teman-teman di penilik dan dinas untuk menyampaikan persiapan sebelum verifikasi ini. Lembaga harus punya masukan informasi apa saja yang harus disiapkan, seperti apa sistemnya, misalnya dari berkasnya, bagaimana susunan berkasnya. Ini kan masih agak simpang siur nih ya, karena lembaga masih mengikuti per rombel. Sementara dari kita, dari tim itu susunannya udah berdasarkan abjad, jadi tidak menghitung lagi rombel dia mau kelas 7, kelas 8 gitu ya. Jadi kita akhirnya sampai di sini agak repot juga, karena kalau dia hitungannya abjad berarti kan runut dari A sampai Z. Tapi kalau misalnya dia berdasarkan rombel, maka itu loncat-loncat, A ada di kelas 7 gitu kan, A ada di kelas 8 dan sebagainya. Nah itu aja yang harus dirapikan. Jadi lembaga mulai harus paham bahwa oh iya tahun ini nih berdasarkan abjad. Kalau kemarin memang rombel kalau kemarin, nah sekarang ini abjad. Itu saja sebetulnya. Kalau yang lain alhamdulillah lancar lah. Dari Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, BBN TV Channel melaporkan.